Guys, jujur ya, pada saat handphone ini datang pertama kali ke kantornya Pricebook, banyak banget pertanyaan di benak gue nih guys. Apakah sebagus itu kamera dari Vivo X300 Pro ini? Terus apakah performanya tuh stabil dan juga konsisten kalau kita pakai foto di berbagai macam kondisi? Nah, kalau zoomnya kita mentokin, apakah hasilnya bakal tajam atau enggak? Kemudian, performanya untuk aktivitas sehari-hari ini oke atau enggak? Nah, daripada banyak banget pertanyaan, langsung aja kita review guys. Oke, sekarang kita bakal mulai untuk ngomongin penampakannya dulu guys. Nah, kalau kita lihat sekilas, memang desainnya ini masih punya DNA yang mirip ya sama pendahulunya yaitu Vivo X200 Pro. Mulai dari bentuk modul kameranya yang bundar, sampai tata letak kameranya sama penempatan logo Zeiss dan juga T-Star. Bedanya itu ada di lampu flash yang sekarang tuh posisinya ada di kiri atas bro. Nah, Vivo X300 Pro ini guys punya unibody 3D glass design yang nyatuin panel belakang sama modul kameranya guys. Menyatu gitulah intinya. Terus finishingnya juga pakai coral velvet glass teknik yang bikin tampilan panel belakangnya tuh terkesan simple dengan tekstur yang halus tapi agak keset gitu guys. Jadi nggak bakal ninggalin bekas sidik jari sama sekali. Layarnya pun sekarang udah datar ya, makin kelihatan cakep banget nih dibalut sama ultra slim symmetrical bezel berbahan aluminium yang tipis banget. BTW selain tombol volume dan juga power, Vivo ini nambahin tombol shortcut di X300 Pro ini yang fungsinya itu bisa diatur sendiri. Mulai dari buka kamera, terus nyalain flash, buka notes sampai voice recorder dan lain-lain. Menurut gue pribadi ya, desain dari Vivo X300 ini tuh bener-bener glow up total. Kalau kita cek dari desainnya memang ini simple, tapi tetap berasa megang handphone yang mewah gitu guys. Kemudian kalau kita cek dari layar dan juga rangkanya, ini tuh dibalut dengan bezel yang tipis. Intinya sih handphone ini tuh nyaman banget lah buat kita genggam guys. Lanjut sekarang kita ke pembahasan yang menurut gua dan gue yakin lu pasti bakal nungguin banget nih. Lu pada ngaku deh guys, lu pengen banget tahu kan kayak gimana sih hasil kamera dari Vivo X300 Pro ini. Tapi sebelum itu, gue bakal jelasin dulu spesifikasi kameranya nih. Jadi guys, si Vivo X300 Pro ini tuh punya 3 kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel Zeiss Gimbal Grade Main Camera, terus ada 200 megapiksel Zeiss EPO Telephoto Camera, dan 50 megapiksel Zeiss Ultra Wide Angle Camera. Sementara di bagian depannya ada 50 megapiksel Zeiss Wide Angle Front Camera. Oke, gimana kalau langsung aja kita praktekin nih guys. Yang pertama, gue bakal nyobain dulu 200 megapiksel Zeiss EPO Telephoto kameranya yang asli. Ini bikin gue penasaran banget. Oh iya, BTW kameranya ini guys nggak bisa langsung dipakai ya bro, alias mesti kita aktifin dulu. Caranya nggak ribet kok, lu tinggal buka aja kamera, terus tap icon ini guys, dan muncul deh tuh opsinya. Lu tinggal pilih 200 megapiksel high resolution. Nah, fitur ini tuh cuma bisa dipakai di focal length 85 mm aja guys, setara sama 3,5 kali. Dan lu bisa pakai di mode foto biasa, portrait, sama landscape, dan juga night. Size filenya pun ini cukup gede menurut gue ya, berkisar di antara 20 sampai 30 MB. Nah, hasil jepretan itu bisa kayak gini karena kameranya tuh pakai ultra sensing sensor HPB yang fungsinya tuh ngasih optimisasi deep image ke hasil fotonya gitu guys. Makanya nih, jadi setajam dan sejelas itu hasilnya. Next, kita bakal beralih ke Zeiss Gimbal Grade Main kameranya nih. Dari namanya aja lu udah tahu dong ya keunggulannya itu apa. Yap, bener banget guys, kameranya ini udah dibekalin sama sistem stabilisasi yang langsung bisa ngerespon secara cepat kalau ada getaran pas kita mau motret. Makanya nih, gue jepret handheld kayak gini pun bakal tetap aman banget bro. Nah, kalau lu suka motret landscape ataupun cityscape, ini bisa banget ngandelin si Zeiss Ultra Wide Angle kameranya. Hal yang gue sukanya, itu hasilnya tuh nggak terlalu distorsi bro. Bisa lu lihat nih di beberapa hasil dari fotonya. Nah, biar hasil fotonya makin tambah oke, Vivo juga menyematkan fitur AI Landscape Master yang bisa ngubah cuaca bro. Dan lu inget kan, gue tuh pernah ngulas fitur AI for Season Portraitnya Vivo. Nah, kira-kira tuh kayak gitu guys, caranya tuh sama. Cuman bedanya, ini fokus ke cuaca, bukan musim. Dan gue rasa ini cocok banget dah buat foto-foto landscape bro. BTW buat pakai fitur ini, lu tuh tinggal buka kamera aja guys, terus pilih landscape dan night, dan lo tinggal tap icon AI yang ada di atasnya ini. Kalau udah kuning, nanti bakal muncul tuh menu di pojok kanan bawah ini. Abis itu lo tinggal tap aja deh icon yang ini dan pilih periods. Nah, di menu periods ini guys, ada 4 pilihan efek, yaitu morning glow, ada clear sky, ada evening glow, dan juga nightfall. Selain itu ada juga nih opsi smart yang bakal secara otomatis milih efek berdasarkan lokasi dan juga waktu pemotretan bro. Gue rasa fitur ini berguna banget ya kalau misalkan pas lo lagi mau motret, kondisi cuacanya tuh nggak mendukung banget. Misalkan lagi mendung atau awannya tuh nggak bagus gitu.
Nah, kalau pakai fitur ini, nanti hasil foto landscape lu tuh bakal tetap bagus banget guys hasilnya. BTW performa gokil kamera belakang dari Vivo X300 Pro ini bisa didapetin karena adanya Pro Imaging Chip VS1 yang berfokus nih di 3 focal length guys, yaitu di 24mm, 50mm, dan juga 85mm. Nah, chip ini tuh bisa melakukan praproses data raw gitu, yang dihasilin oleh sensor gambar, buat ningkatin kecepatan ngambil gambar supaya hasilnya tuh jernih. Vivo sih bilang ya, chip ini tuh juga bisa nurunin konsumsi daya loh, sampai 60%. Udah gitu kalau lu lagi moto di focal length 23mm dan juga 50mm, fitur adaptif zoom flash-nya itu bakal aktif. Jadi sistem kameranya tuh bakal secara otomatis ngisi cahaya yang kurang bro. Tapi kalau misalkan lu pengen hasil yang lebih gokil lagi guys, Vivo juga ngerilis Professional Photography Kit buat model Pro-nya ini. Isinya sih banyak ya, ada phone case, kemudian decorative ring, ada juga filter adapter ring, terus ada lens adapter ring, ada phone strap, sama ini nih yang paling gue suka banget, yaitu imaging grip dan juga telephoto extender. Yang pas dipasang, ini tuh jadi bikin tampilannya tuh berubah total, jadi kayak kamera beneran bro. Nah, grip ini tuh punya fungsi yang mirip ya, kayak di kamera konvensional. Mulai dari pengaturan zoom yang bisa geser ke kiri dan juga ke kanan, terus pengaturan exposure yang bisa diputar ke kiri dan kanan, ada tombol video juga nih yang kalau ditekan 2 kali itu bakal langsung ngebuka aplikasi kamera. Terus buat start dan juga stop rekaman, lu cukup tekan tombol sekali aja guys. Nah, buat foto ada juga tuh tombol shutter yang kalau ditekan setengah ini bakal ngunci fokusnya guys. Terus kalau lu udah siap jepret, tinggal tekan full sekali aja nih tombolnya. Gak cuma itu ya, tombol shutter ini juga bisa dipakai buat mode burst. Sama satu lagi nih, di sebelah sini ada tombol charging guys, yang cara pakainya itu cukup ditahan aja selama 2 detik buat start ataupun stop. Nah, kalau udah semuanya kepasang, itu jadi tampilannya seperti ini. Nah, buat motretnya nih ya, lu bisa buka aplikasi kamera dan tap icon gambar lensa ini guys, sampai berubah warna dari putih ke kuning. Abis itu tinggal jepret aja deh guys, simple banget. Dan lo bisa pilih nih focal length mulai dari 200mm sampai yang terjauh 5400mm. Oke, buat hasil foto-fotonya lo bisa lihat di sini, brother. Terakhir buat lo semua para penggemar selfie, ada kok 50MP Zeiss wide angle front camera yang menurut gue ini autofokusnya tuh cepet banget bro. Sementara dalam hal ketajaman dan juga kejernihan, ini nggak akan gue debatin lagi sih guys. Karena hasilnya tuh gokil banget. Gue akuin banget sih, algoritma potret resolusi tingginya Vivo itu beneran udah naik kelas sekarang. BTW buat ngaktifin fitur ini ya, lu cuma tinggal geser aja nih ke potret di kamera. Terus lu ke menu yang ada di atas dan tap icon yang ini bro. Otomatis tuh bakal berubah jadi 50MP high resolution. Beberapa hasil jepretannya pun bisa lu lihat di sini bro. Lu perhatiin aja deh. Ini helai rambut gua itu ujung-ujungnya bisa ketangkep dengan baik loh. Gokil banget nih. Jadi secara keseluruhan ya, menurut gua tuh kamera dari Vivo X300 Pro ini tuh bener-bener ngebantu banget untuk konten guys. Kalau kita lihat dari hasil fotonya tuh bener-bener rapi, tajam, dan ready to post untuk ke sosmed. Nah, opsi untuk pilihan wide shot sampai zoomnya itu bener-bener bisa nangkep detail objek yang bener-bener kadang suka nggak kelihatan sama mata gua gitu bro. Intinya, ini tuh bukan cuma sekedar HP doang, tapi bener-bener alat profesional yang bisa kita andelin banget buat kerja guys. Lanjut, sekarang gue mau bahas soal performanya nih. Yang mana Vivo X300 Pro ini ditenagain sama prosesor MediaTek Dimensity 9500 yang diintegrasikan dengan chip Imagen V3 Plus, di mana Dimensity 9500 ini guys, kebagian ngurusin performa dan juga efisiensi. Terus V3 Plus-nya ini fokus ke sisi imagingnya. Oh iya guys, Dimensity 9500-nya ini bikin gue tuh mau ngapain aja di Vivo X300 Pro itu berjalan dengan mulus pisan. Gue pun penasaran ya, pengen banget nih ngetes Antutu benchmark. Dan gue pakai Antutu versi 11.0.5, dapetin skor di angka 3.490.631 poin. Sementara di Geekbench 6 ini dapetin skor di angka 3.190 di single core, terus 9.892 di multicore-nya. Nah, ketika ditandemin sama V3 Plus ini, ngebikin performa Vivo X300 Pro ini jadi lebih stabil ya guys, pas dibuat main game. Shooting video 4K juga aman, bahkan pas ngedit foto ataupun video di handphone ini juga masih sabi banget bro. Dari bagian performa, sekarang kita bakal move ke bagian baterai. Yang mana Vivo X300 Pro ini guys, dibekalin sama baterai 6510 mAh Blue Volt baterai yang ngedukung pengisian daya di angka 90 watt flash charge dengan kabel dan juga 40 watt wireless flash charge.
Nah, baterainya ini tuh pakai 4th Gen silicon anode dan juga udah dibekalin sama fitur bypass charging versi yang baru guys, yang punya kontrol suhu pinter nih. Salah satu fitur menarik yang gue temuin soal baterai ini adalah instant wake, yang ketika handphone dalam keadaan mati karena dayanya tuh habis, terus dicolok charger nih, otomatis langsung nyala loh guys, dan balik ke keadaan terakhir sebelum mati. Alias kalau sebelum lo lagi buka aplikasi A, nah ntar langsung kebuka lagi tuh si aplikasi A. Jadi nggak perlu buka ulang dari awal bro. Terus kalau kita ngomongin soal tampilan ya, layar Vivo X300 Pro ini tuh pakai Zeiss Master Color Display yang sepenglihatan gua pas nyobain langsung, ini cukup akurat banget loh warnanya. Udah gitu gue juga ngerasain nyaman nih pas mandang layarnya dalam durasi yang lama. Sementara pas gue pakai buat konten di luar, ini tingkat kecerahannya pun tinggi, di angka 2000 nits, dan ngebantu banget guys. Sebagai contoh, gue tuh bisa banget ngeliat preview foto dan juga video dengan jelas, bahkan di kondisi matahari yang lagi terik-teriknya kayak gini bro. Terus layarnya ini juga dibekalin sama 2160Hz Full Range PWM Dimming Plus Full Range DC Dimming, yang fungsinya tuh buat menekan kedipan ataupun flicker dan juga SVM gitu guys. Dan itu bikin mata gue tuh jadi nggak cepet lelah gitu ya, pas nge-scroll dalam durasi yang lama. Nah, khusus buat Vivo X300 Pro ini guys, ada fitur yang namanya Circularly Polarized Light 2.0. Intinya sih ini tuh teknologi polarisasi ya, yang bisa ngurangin paparan blue light berbahaya dan juga buat ningkatin efektivitas bro. Kemudian buat keamanan, di balik layarnya juga udah tersemat 3D ultrasonic fingerprint scanning yang respon pindainya tuh cepet banget bro. Bahkan cuma dengan sentuhan tipis aja kayak gini, sistemnya tuh langsung ngenalin sidik jari gua nih. Oh iya, mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya kalau Origin OS Vivo itu sekarang udah global buat gantiin Vantage OS. Nah, Vivo X300 Pro Series ini guys, jadi handphone pertama di luar pasar Tiongkok yang make Origin OS ini. Jujur gue seneng banget sih ya, karena pengalaman makainya itu entah kenapa jadi asik banget gitu. Cepet dan juga mulus. Udah gitu opsi kustomisasinya ini juga lebih banyak ternyata. Nah, dari semua fitur yang dibawa sama Origin OS, sebenarnya tuh ada 3 yang mencuri perhatian gue banget. Yang pertama ada Office Kit, yang kedua ada One Tap Transfer, dan Private Space guys. Biar lu semua nggak penasaran, gue bakal bahas satu persatu nih. Pertama untuk Office Kit, ini tuh memungkinkan lo semua buat nyambungin handphone ke laptop ataupun PC Windows dan juga Mac buat transfer file. Kemudian buat kontrol PC dari jarak jauh juga sabi, sampai mirroring layar handphone kalian guys buat ngecek pesan itu juga bisa. Balas chat sabi, buka aplikasi, ataupun nonton video. Yang kedua ada fitur One Tap Transfer. Nah ini tuh memungkinkan pengguna si Vivo X300 Pro ini guys buat ngirim ataupun nerima file dari dan ke iPhone gitu bro. Nah buat pakai fitur ini pun lo tinggal pastiin ya kedua perangkat punya aplikasi Easy Share dan juga NFC-nya harus nyala. Jadi cukup dengan deketin Vivo X300 Pro ke iPhone aja, lo tuh bisa kirim file guys kayak gini. Oh iya, selain file pun lo juga bisa ya pindahin data nih, praktis dan cepet banget intinya. Terakhir ada Private Space yang bisa lo jadiin ruang pribadi buat nyimpen foto, kemudian aplikasi, catatan, history sosmed, dan masih banyak lagi. Fungsinya sih sebenarnya sama ya kayak handphone biasa, tapi ini tuh perlu password buat aksesnya. Nah, buat pakai fitur ini, lo tinggal masuk aja ke setting, terus pilih security dan juga privacy, dan tinggal scroll aja nih ke bawah sampai lo nemu menu private space. Udah deh, lo langsung aja nih bawa masuk ke ruang private lo. Dan ini tuh salah satu fitur yang berguna banget ya, karena lo bisa simpen hal-hal penting dan juga privacy di sini bro. Gak sampai di situ aja ya, di samping semua yang udah gue sebutin tadi, Vivo X300 Pro ini tuh masih punya beberapa fitur lain yang perlu gue mention sebenarnya. Misalnya efisien cooling system, yang keunggulannya tuh bikin body nggak panas berlebih karena distribusi panasnya tuh merata. Dan ini menurut gue bikin performanya tuh jadi lancar banget sih bro. Terus ada juga AI Superlink yang terintegrasi dengan chip komunikasi khusus Vivo nih yang bikin sinyalnya tuh jadi makin aman banget dan konektivitasnya tuh kuat bro. Bahkan Vivo berani banget ya ngejamin kalau ini bikin sinyalnya tuh tetap kuat walaupun kita lagi ada di tempat yang bikin sinyalnya lemah, kayak misalkan dalam lift, tempat parkir, area konser, sampai rooftop gedung tinggi bro. Kemudian buat perlindungan, Vivo X300 Pro ini juga dibekalin sama sertifikasi IP68 dan juga IP69 Dust and Water Resistant. Yang tentunya guys, ini ngebikin handphonenya itu tahan air dan juga tahan debu pastinya. Nah, karena gue udah nyobain semua fitur yang ada di Vivo X300 Pro ini guys, menurut gue pribadi, ini handphone tuh bukan sekedar naik kelas doang. Karena Doi itu ngegabungin performa kuat chipset MediaTek Dimensity 9500 dengan chip Imaging V3 Plus yang ngejadiin kombinasi ini sebagai pencapaian kualitas tertinggi Vivo loh guys sejauh ini. Terutama dukungannya di sektor kamera bro. Dan gue rasa Vivo X300 Pro ini tuh bisa banget loh guys jadi daily driver kalian yang bisa menuhin berbagai kebutuhan. Mulai dari kerja, kemudian hiburan, sampai kreatif. Nah, dalam hal performa, smartphone ini tuh bener-bener ngasih pengalaman pakai yang enak pisan guys.
Kinerjanya itu mulus ya, lancar banget buat ngedukung semua aktivitas. Tapi nih ya, di atas itu semua guys, menurut gue pribadi, kameranya sih yang jadi gong banget bro. Kemampuan fotografi dari Vivo X300 Pro ini tuh jujur ya, udah melampaui ekspektasi gue yang awalnya tuh mikir, kalau X200 Pro aja tuh udah sebagus itu. Nah, generasi penerusnya mau ngasih apa lagi nih? Dan ternyata Vivo X300 Pro ini guys, ngebuktiin kalau apa yang sebelumnya nggak kepikiran, itu bisa loh diwujudin sama Vivo. Smartphone ini gue yakin banget sih, bisa jadi andalan baru ya buat para penggemar fotografi mobile. Bahkan buat lo yang nggak jago fotografi, buat ngasilin foto yang udah ready to post, alias cuma tinggal jepret doang, terus langsung upload, itu juga bisa banget di sini guys. Dan menurut gue pribadi, di sini Vivo tuh berhasil banget sih guys, menjembatani antara fotografer profesional dan juga amatir dengan pesan tuh yang kuat banget. Bahwasanya, meskipun lu nggak punya pengalaman motret yang expert banget, tapi lu tuh bisa kok ngedapetin hasil foto yang bagus pakai Vivo X300 Pro ini. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah Vivo X300 Pro ini layak untuk mendapatkan gelar sebagai kamera king yang baru? Langsung aja tulis di kolom komentar guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.